Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Baiklah, materi kita pada hari ini mengenai supervisi pendidikan. Di mana tujuan daripada kita mempelajari supervisi pendidikan adalah agar mahasiswa dapat memahami pengertian, strategi, dan teknik supervisi pengajaran, serta memahami peran guru dalam pelaksanaan supervisi pengajaran di sekolah. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai supervisi pendidikan. Siapakah supervisor itu? Nah, di sini bisa kalian lihat gambar, ini adalah supervisor. Supervisor berarti adalah seseorang yang melakukan sebuah pengawasan, ya. Jadi bisa dilakukan pengawasan dengan berbagai guru atau berbagai daripada instansi atau lembaga pendidikan. Di mana pengertian, fungsi dan peran daripada supervisi ini, pernah tidak saudara mendengar apa kata penilai, pengawas, inspeksi, monitoring, dan penilaian? Berdasarkan DARES, supervisi adalah suatu proses pengawasan kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan daripada organisasi. Jadi supervisi itu lebih kenal dengan sebuah pengawasan. Menurut Wells adalah supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi belajar. Kemudian Sergio Vanni di sini menekankan bahwa supervisi adalah tugas utama supervisi itu adalah perbaikan situasi pengajaran. Jadi di sini penting sekali adalah supervisi itu adalah dalam arti yang luas, yaitu merupakan sebuah pengawasan. Pengawasan yang pertama dengan tujuan daripada untuk mencapai tujuan daripada sebuah organisasi. Di sini adalah organisasi pendidikan. Kemudian di sini juga tujuan daripada supervisi ini adalah untuk membantu dan mengembangkan di mana situasi atau kondisi daripada proses belajar mengajar. Kemudian tugas utama daripada supervisi ini adalah memperbaiki situasi yang ada, situasi atau proses pengajaran tersebut. Di sini tadi kita jelaskan ada yang namanya penilai. Penilai ini adalah sebuah tenaga pendidikan yang tugas utamanya melakukan kegiatan pengendalian mutu. Nah, di sini adalah pengendalian mutu. Bagaimana proses belajar dan pengajaran tersebut mengalami sebuah peningkatan kualitas. Kemudian evaluasi dampak program pendidikan baik di usia dini ataupun pendidikan setara dan keaksaraan, serta khusus pada jalur pendidikan formal maupun formal, di mana dalam pelaksanaan tugasnya pemilih ini memiliki standar kompetensi, yaitu memiliki standar kemampuan. Kemudian ada yang dikenal dengan inspeksi. Inspeksi merupakan kegiatan pengawasan. Ini kegiatan pengawasan yang lebih difokuskan kepada pemeriksaan, ya. Jadi pemeriksaan terlaksananya peraturan-peraturan yang bersumber pada undang-undang atau peraturan pemerintah atau keputusan presiden, peraturan menteri ataupun keputusan menteri dan peraturan daerah atau pedoman lembaga yang sejenisnya seperti itu. Kemudian inspeksi ini ditunjukkan untuk membentuk kepatuhan legal bagaimana suatu instansi, ya, pengawasan untuk suatu instansi sehingga instansi tersebut mengalami sebuah kepatuhan atau menaati aturan-aturan yang ada. Di mana kepatuhan terhadap norma-norma kerja yang bersumber pada dokumen hukum dan ketentuan kelembagaan mengikat. Nah, jadi ini kalau inspeksi ini lebih cenderung, kalau tadi penilai itu dia mengalami bantuan untuk meningkatkan mutu, ya, dan pengembangan. Sedangkan inspeksi ini adalah pengawasan yang difokuskan melakukan suatu pengawasan supaya program-program atau kegiatan-kegiatan di sebuah instansi itu mengikuti atau menaati peraturan-peraturan yang ada. Nah, ini pengawasan secara umum, yaitu yang kita kenal dengan supervisi, kegiatan pengawasan dengan fokus utama melakukan penilaian supaya terlaksananya kaidah-kaidah keilmuan dalam bentuk konsep dan teori yang dilandasi dengan pekerjaan yang profesional. Contohnya pekerjaan profesional itu seorang guru. Jadi mengawasi kegiatan daripada seorang guru dalam proses belajar dan pembelajaran. Sedangkan menurut Dadang Soeharda, supervisi itu adalah pengawasan profesional dalam bidang akademik.
Kemudian dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan tentang bidang kerjanya, memahami tentang pembelajaran lebih mendalam, bukan hanya sebagai pengawasan saja. Jadi pengawasan atau dikenal dengan supervisi pendidikan adalah mengawasi ya atau menilai terlaksananya kaidah-kaidah keilmuan di dalam bidang pendidikan. Kemudian ada namanya monitoring. Ini monitoring, ini memonitor ya. Dimana di sini adalah tugasnya upaya pengumpulan informasi secara berkelanjutan yang ditunjukkan untuk memberikan informasi kepada pengelola program guna kepentingan tentang indikasi awal kemajuan, kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan program dalam rangka perbaikan untuk mencapai tujuan program tadi. Jadi kalau monitoring ini adalah mengumpulkan informasi ya, mendata terlebih cenderung. Kemudian penilaian atau evaluasi. Ya, ini kegiatan yang memang terjadwal untuk menilai secara objektif kinerja dan kesuksesan program yang sedang berjalan, khususnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa jauh kontribusi kegiatan program tersebut dalam pencapaian hasil atau dampak yang telah ditetapkan. Jadi penilaian ini adalah melihat kinerja ya, kinerja pada program-program yang telah dibuat dalam pelaksanaannya. Di mana sasaran daripada supervisi pendidikan dapat dibedakan menjadi dua. Ini berhubungan dengan pengajaran, yang berhubungan dengan pendukung pengajaran. Jadi bisa kita katakan bahwa supervisi pendidikan adalah supervisi pendidikan, yaitu berupa bimbingan. Nah, jadi bisa diungkapkan berupa bimbingan. Kemudian ini juga supervisi pendidikan ini bisa berupa bantuan. Kemudian bisa juga pengarahan. Kemudian bisa juga petunjuk. Dan terakhir bisa juga sebuah kemitraan. Jadi bagaimana sebuah kemitraan itu berarti rekan kerja untuk mencapai sebuah tujuan ya. Jadi kemitraan. Jadi bisa kita katakan bahwa supervisi pendidikan atau sebuah pengawasan itu memiliki tujuan membimbing, memberi bantuan, kemudian mengarahkan, memberi petunjuk dan kemitraan. Di mana di sini ya yang dituntut adalah profesionalisasi guru. Daripada guru. Jadi supervisi pendidikan ini yang dituntut adalah profesionalisasi daripada guru, tetapi adanya pengawasan, adanya bantuan, adanya pengarahan, adanya petunjuk dan ada kemitraan. Tujuannya untuk apa? Ini inputnya, ini outputnya ya. Ini inputnya, ini outputnya. Outputnya itu kualitas yang diharapkan adalah kualitas daripada pembelajaran. Kemudian adalah pembelajaran efektif, pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi pada dasarnya, pada intinya adalah supervisi pendidikan itu merupakan bimbingan, bantuan, pengarahan, petunjuk, dan kemitraan yang diberikan kepada guru yang profesionalisme yang menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, di mana harapan daripada pemberian daripada supervisi ini adalah terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran dan pembelajaran yang efektif dan efisien. Di mana sasaran daripada kegiatan supervisi pendidikan dapat dibedakan menjadi dua tadi, yaitu hubungan dengan pengajaran dan hubungan dengan pendukung pengajaran. Di mana supervisi dari fungsi dan peran daripada supervisi ini, pertama adalah tugas seorang supervisi bukanlah untuk mengadili, ya, bukan memvonis, mengadili, tetapi ini membantu, mendorong, memberikan keyakinan kepada seorang guru sehingga proses belajar dan mengajar harus diperbaiki. Tujuan tadi untuk meningkatkan kualitas
kualitas pembelajaran. Yang kedua, ciri utama daripada supervisi ini ya, supaya terjadinya sebuah perubahan dalam peningkatan. Jadi fungsinya adalah untuk membantu, mendorong, memberi keyakinan sehingga tercapailah sebuah tujuan tadi, terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, hal ini diharapkan terjadinya sebuah perubahan dalam peningkatan tersebut. Ada dua jenis supervisi. Pertama, supervisi traktif, yaitu perubahan kecil untuk menjaga kontinuitas, yaitu seperti kesulitan-kesulitan kecil atau informasi ya. SOP-nya seperti standar operasional ya, seperti itu. Kemudian ada namanya supervisi dinamik, di mana supervisi dinamik ini mengubah secara lebih intensif praktek-praktek pengajaran tertentu. Kalau ini hanya secara traktif ya, ini hal-hal yang kecil ya, kesulitan-kesulitan kecil diatasi. Kalau ini lebih cenderung kepada kesulitan-kesulitan yang besar yang berhubungan dengan praktek-praktek pengajaran. Di mana tujuan supervisi pendidikan yaitu meningkatkan mutu kinerja guru, kemudian meningkatkan efektivitas kurikulum sehingga berdaya guna dan melaksanakan dengan baik. Kemudian meningkatkan keefektivitasan dan keefisienan sarana dan prasarana yang pendukung tadi untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan daripada siswa. Ini tujuan utama adalah keberhasilan daripada siswa. Kemudian meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya dalam pendukung terciptanya suasana kerja yang optimal, yang selanjutnya siswa mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan. Ya, meningkatkan kualitas, meningkatkan sarana dan prasarana untuk keberhasilan, kemudian meningkatkan kualitas pengelolaan, tujuannya juga untuk prestasi belajar pada siswa, kemudian meningkatkan kualitas situasi umum, di mana sekolah sehingga terciptalah situasi yang tenang, tentram serta kondusif yang akan tujuannya sangat penting sekali meningkatkan kualitas pembelajaran yang ditunjukkan untuk keberhasilan kelulusan. Nah, jadi keberhasilan siswa mencapai prestasi, kemudian keberhasilan kelulusan. Di mana pelaksanaan supervisi pendidikan diarahkan pada 3 kegiatan: supervisi akademis, supervisi administrasi, dan supervisi lembaga. Ketiga kegiatan tersebut masing-masing memiliki serapan serta wilayah tersendiri. Di mana kegiatan masing-masing supervisi akademis sendiri dititik beratkan pada pengamatan supervisor tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan akademik ya, proses belajaran ya. Di antara hal-hal yang langsung berada pada lingkungan kegiatan, memberi waktu kepada siswa dalam proses pembelajaran untuk mempelajari sesuatu. Kemudian supervisi administrasi, di mana supervisi administrasi ini menitik beratkan pada pengamatan supervisi pada aspek-aspek administrasi. Yang minggu lalu kita sudah mempelajari tentang administrasi, yaitu pencatatan ya, penginventarisasian ya, di mana fungsinya adalah sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran dan administrasi sebuah lembaga yang diarahkan pada kegiatan dalam rangka menyebarkan objek pengamatan supervisi tentang aspek-aspek yang berada seantero sekolah dan berperan dalam meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah. Jadi supervisi administrasi ini bagaimana meningkatkan tertib administrasi atau meningkatkan kemampuan daripada TU atau kemampuan daripada sebuah lembaga untuk mengelola administrasinya sehingga terjadinya peningkatan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Kemudian ada namanya supervisi kelembagaan, di mana menitik beratkan pada aspek-aspek yang berada di lingkungan sekolah seperti lebih tertumpu pada citra dan kualitas sekolah, mutu sekolah. Sebab yang bisa dimaklumi bahwa sekolah yang memiliki popularitas
akan menjadi lembaga pendidik yang otomatis dapat menarik perhatian masyarakat, yang mana pada gilirannya penyengkolaan anak-anak mereka ke sekolah yang dimaksud. Jadi kegiatan supervisi pendidikan tadi yang namanya akademis berarti berhubungan dengan proses pembelajaran, administrasi yang berhubungan dengan tertib administrasi yang tujuan akhirnya adalah adanya nama baik dan kinerja sekolah. Yang terakhir adalah supervisi lembaga. Supervisi lembaga ini untuk meningkatkan citra sekolah ya, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap sekolah tersebut, di mana produk-produk hasil sekolah tersebut dapat terjamin ya. Jadi ini merupakan suatu daya tarik otomatis sehingga masyarakat memiliki kepercayaan dan menitipkan anak untuk menerima atau menimba ilmu atau melaksanakan pendidikannya di sekolah tersebut. Di mana teknik supervisi ada namanya pendekatan yang humanistik, kompetensi, klinis, dan profesional. Untuk pendekatan humanistik ini, di mana guru bukan semata-mata sebagai alat untuk meningkatkan mutu. Ini guru tidak semata-mata untuk meningkatkan kualitas atau mutu sekolah ya. Di mana guru bukan input mekanistik yang bersifat kebendaan. Kemudian pada pendekatan humanistik ini juga, di mana tugas daripada supervisor ini secara umum meningkatkan kegairahan kerja. Jadi kepuasan kerja. Jadi di sini bagaimana ditekankan kepada guru, bukan tujuan guru ini sebagai alat peningkatan, tetapi bagaimana meningkatkan atau membangkitkan gairah kerja atau kinerja seorang guru sehingga guru ini memiliki kepuasan kerja. Kemudian bagaimana guru memperhatikan hubungan intrapersonalnya ya. Jadi diperhatikan ini kondisi gurunya seperti apa. Kemudian menghargai kepribadian atau martabat manusia. Jadi seorang guru ya harus dihargai martabatnya, dihargai kepribadiannya ya, dan ditingkatkan martabatnya. Kemudian memperhatikan kesukarelaan atau keikutsertaan. Jadi ini ditekankan kepada personal gurunya ya. Jadi teknik supervisi pendidikan ini ada namanya pendekatan humanistik, ini lebih cenderung kepada personal gurunya. Jadi bagaimana guru tersebut bergairah bekerja, dapat meningkatkan kinerjanya ya. Jadi bukan hanya sebagai alat semata-mata untuk meningkatkan kualitas. Nah, di mana tugas khusus supervisor sekolah ini adalah menciptakan iklim sekolah yang santai. Jadi menciptakan iklim sekolah yang santai, yang nyaman sehingga guru mengajar dan siswa yang menerima pembelajaran dapat menikmati pembelajaran atau iklim sekolah yang lebih baik atau yang kondusif. Kemudian memperluas partisipasi di kalangan personal sekolah. Jadi guru diikutsertakan dalam sebuah kegiatan-kegiatan ya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Kemudian ada yang namanya pendekatan kompetensi. Ini pendekatan kompetensi di mana guru harus memiliki kompetensi, harus memiliki kemampuan, di mana kemampuan ini harus ditingkatkan yang terkait ya dengan melekat dengan guru sebagai seorang yang profesional. Jadi di sini kalau dia sebagai seorang profesional, yaitu dia harus meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan tertentu. Jadi tugas supervisor ini dengan pendekatan kompetensi ini adalah mengawasi guru sehingga guru tersebut memiliki kompetensi yang tertentu. Kemudian membentuk kompetensi yang minimal yang harus dikuasai guru. Jadi guru tersebut harus memiliki minimal kompetensi seperti apa. Kemudian kompetensi ini harus dikembangkan terus. Jadi ada standar kompetensi yang dimiliki oleh guru dalam proses belajar mengajar. Di mana tujuan daripada supervisi daripada kompetensi ini menciptakan situasi atau lingkungan yang terstruktur. Jadi ini lebih cenderung dalam menciptakan situasi berhubungan dengan iklim kerjanya.
Kalau yang humanistik adalah personal gurunya, kalau ini bagaimana iklim kerja daripada guru dalam proses belajar dan mengajar. Kemudian yang klinis, kalau klinis ini bagaimana ini lebih cenderung kepada proses belajar guru bersifat individual. Ya, kemudian guru perlu mendapat perhatian secara individu ya. Jadi di sini lebih bersifat individu, ini proses belajarnya, proses belajar. Kemudian ini perhatian ya, secara individu ya, perhatian. Kemudian kombinasi target dan pertumbuhan pribadi, ada hubungan target mengajar. Kemudian bantuan kepada guru lewat pertemuan-pertemuan. Jadi adanya bantuan ya, bantuan melalui pertemuan-pertemuan. Kemudian adanya bantuan yang dikonsentrasikan pada proses pembelajaran. Nah, jadi di sini untuk yang klinis ini lebih cenderung kepada teknisnya. Ini kepada teknisnya. Ini lebih cenderung kepada teknis, sedangkan ini kepada pribadinya. Ini cenderung kepada kemampuan daripada kemampuan daripada guru. Kemudian ada namanya pendekatan profesional. Ini pendekatan profesional ini penting sekali. Di mana pendekatan profesional ini adalah pembinaan atau supervisi yang diarahkan kepada peningkatan kemampuan profesional guru, yang mana tugasnya adalah sebagai pengajar. Ya. Kemudian mengembangkan profesinya, meningkatkan bakat guru, memanfaatkan untuk kemajuan pendidikan. Jadi pendekatan profesional ini lebih cenderung kepada bagaimana guru itu memiliki sebuah kemampuan. Pertama, dalam proses belajar mengajar, kemudian guru ini dikembangkan profesinya, meningkatkan bakat daripada guru, yang mana tujuannya adalah untuk kemajuan pendidikan. Kemudian melakukan pembinaan agar guru dapat memimpin dirinya atau mengendalikan diri, lebih cenderung kepada mengelola diri ya itu. Kemudian memimpin diri sendiri, kemudian percaya kepada sumber-sumber pendidikan yang diperolehnya sendiri. Jadi ini lebih cenderung membuat guru memiliki sebuah keyakinan ya, di mana hubungan antara guru, antara kepala sekolah dan antara supervisi itu baik. Jadi pendekatan profesional ini jadi hubungan meningkatkan potensi guru, kemudian meningkatkan bakat daripada guru, mengembangkan profesi guru, kemudian membuat guru itu memiliki sebuah keyakinan sehingga dia dapat mengelola dirinya sendiri, menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Kemudian guru ini memiliki hubungan yang baik antar guru, antar dengan kepala sekolah, dengan supervisi yang baik, kemudian dengan seluruh warga daripada sekolah. Di mana pembinaan dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan teman sejawat. Seperti itu. Jadi teknik supervisi pendidikan ini tadi ada 4, yang humanistik, kompetensi, klinis, dan profesional. Yang humanistik ini lebih cenderung kepada guru ini bukan sebagai alat peningkatan mutu ya, tapi bagaimana ya guru ini secara personalnya ditingkatkan. Kemudian kompetensi ini bagaimana menciptakan situasi sehingga guru memiliki iklim, guru dapat memberikan kemampuannya dengan baik. Kemudian yang klinis ini lebih cenderung pada teknis proses belajarnya. Kemudian pendekatan profesional ini lebih ditingkatkan kepada kemampuan seorang guru di dalam proses belajar mengajar dalam menjalankan tugasnya, kemudian bagaimana kemampuan guru mengelola dirinya untuk sebagai seorang pemimpin, kemudian bagaimana seorang guru ini memiliki personal yang baik, dapat membina hubungan yang baik antara profesi dengan supervisi, kemudian dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari tentang peran guru dalam supervisi pendidikan. Supervisi bertujuan membantu guru dalam meningkatkan kompetensi atau kemampuan agar situasi belajar mengajar akan lebih baik.
di mana keberhasilan supervisi untuk mencapai tujuan supervisi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang salah satunya diantaranya faktor guru yang disupervisikan. Nih, terjadi nggak perubahan daripada pengawasan tersebut terhadap guru tadi. Kemudian dalam hal ini dituntut berbagai peran dan partisipasi guru dalam mendukung pelaksanaan supervisi ini. Jadi bagaimana seorang guru ini dituntut yaitu memberikan peran ya dan berpartisipasi juga dalam pelaksanaannya. Kemudian kompetensi guru. Di sini kompetensi guru adalah kompetensi undang-undang guru atau dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian ada keprofesionalannya berkompetensi guru itu pada pasal Undang-Undang nomor 10 di mana guru ada 4 ya, memiliki kompetensi pedagogik ya, memiliki kompetensi kepribadian, memiliki kompetensi sosial dan memiliki kompetensi profesional. Ini sudah kita pelajari dari materi-materi sebelumnya untuk kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru tadi. Di sini kita akan menjelaskan guru yang efektif ya. Guru yang efektif itu yang dinamik pada kurikulumnya, yang memiliki teknologi, yang menguasai teknologi terutama pada proses sekarang ini ya, pada masa sekarang ini kita dituntut karena adanya pandemi. Jadi dituntut sekali untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi kemampuan guru ini harus ditingkatkan terutama di bidang teknologi. Ya, kemudian penguasaan media ya, kemudian guru yang profesional, kemudian guru yang memiliki ilmu pengetahuan ya, terus mengalami pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian guru ini harus memiliki skill ya, harus memiliki kemampuan. Kemudian harus memiliki kemampuan yang memberi contoh atau memberi praktik langsung. Jadi guru yang efektif itu harus memiliki kemampuan-kemampuan 7 daripada kemampuan-kemampuan, di mana kemampuan-kemampuan ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama pada siswa yang sasarannya atau objeknya. Kemudian peran guru dan partisipasi guru tersebut dapat dilihat dalam setiap fase dalam proses supervisi seperti fase perencanaan. Kemudian di mana fase perencanaan ini guru menyusun perencanaan supervisi memerlukan berbagai data dan informasi terutama yang berkaitan dengan guru dan proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Kemudian keterbukaan dan kesediaan guru untuk memberikan data dan informasi mengenai permasalahan ataupun kesulitan. Untuk fase pelaksanaan, yaitu pelaksanaan supervisi memerlukan kinerja yang sama baik antara guru dan supervisornya, di mana guru-guru perlu menyadari bahwa kehadiran supervisor di sekolah ini sangat penting sekali dan sangat berperan sekali, di mana tujuannya membantu dan membina kemampuan guru, bukan mencari kesalahan-kesalahan. Jadi jangan disalahpahamkan bahwa supervisi ini mencari kesalahan atau akan menyudutkan seorang guru. Tetapi supervisi ini tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, di mana sasarannya yaitu guru yang sebagai subjek pengajar ya, yang melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga ini penting sekali kemampuan guru, kompetensi guru ini ditingkatkan, di mana supervisi inilah yang akan membantu dan membina kemampuan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Di mana pada fase evaluasi, di mana evaluasi pelaksanaan supervisi memberikan manfaat bagi supervisor dan guru. Supervisor dapat mengetahui target yang sudah dicapai dalam pelaksanaan peningkatan kemampuan. Jadi pada fase evaluasi ini adalah menilai. Supervisi tadi menilai guru ya,
apakah sudah mencapai target atau belum dalam praktek atau dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, guru diharapkan dapat menerima hasil evaluasi secara terbuka dan bersedia menerima saran dan arahan supervisor untuk perbaikan. Jadi di sini seorang guru dalam proses evaluasi ini harus dengan berlapang dada, ya, harus dapat menerima, ya, bagaimana saran atau kritik-kritik yang diberikan guna meningkatkan kualitas atau tujuan daripada proses pembelajaran. Di mana implementasi guru dalam supervisi ini, contoh ya, guru sebagai contoh. Jadi guru sebagai contoh ini mengungkapkan bahwa tugas mengajar merupakan profesi moral yang mesti dimiliki oleh seorang guru. Di sini ada namanya beban moral, ada profesi yang harus dijalankan, di mana seorang guru harus memiliki profesi moral, artinya harus bertindak sebagai profesional, ya. Kemudian guru sebagai sharing of ideals adalah mengartikan bahwa guru mempunyai bagian dalam membicarakan pandangan ke depan tentang kemajuan sekolah. Jadi di sini guru juga dituntut untuk memberi pendapat, untuk memberi masukan, ya. Tujuannya tadi, ya, sharing, memberi ide-ide, ya, memberi ide-ide dalam usaha peningkatan mutu dalam proses belajar mengajar. Misalnya dalam penentuan metode pengajaran yang cocok, metode yang digunakan yang paling cocok itu metode seperti apa. Kemudian media yang digunakan, ya, terutama dalam masa pandemi ini penting sekali media yang digunakan seperti apa, ya. Karena media ini alat atau sarana alat dalam proses pembelajaran sehingga siswa itu lebih cepat memahami, ya, bisa langsung praktek, langsung melihat secara nyata. Semua unsur dalam penunjang proses pembelajaran. Jadi metode saran-saran atau masukan-masukan dari seorang guru itu penting sekali, seperti, ya, metode pengajaran, media yang digunakan atau unsur-unsur lain sebagai penunjang proses pembelajaran. Kemudian guru dalam merancang supervisi klinis, ya, mengatakan bahwa si Johan Jebola menyatakan bahwa supervisi klinis adalah suatu proses pembimbingan bertujuan membantu mengembangkan profesional guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Bimbingan diarahkan pada upaya pembelajaran guru dalam menguasai aspek teknik pembelajaran. Dengan bimbingan tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, jika ada pertanyaan segerakan ajukan, nanti akan kita diskusikan atau saya akan menjawab pertanyaan. Saya akhir dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.